Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita aturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, para ahli waris sekalian yang telah seiring langkah membantu dengan jiwa, raga dan harta sehingga Islam sampai ke tengah-tengah kita. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami pada kesempatan ini sedikit berbagi sharing tentang, karena latar belakang saya pribadi di bidang kesehatan, mungkin lebih layak bicara tentang kesehatan ya. Insya Allah kita telah sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Pahala-pahala Allah lipat gandakan. Dan di bulan ini juga Al-Quran diturunkan yang menjadi pegangan kita di kehidupan kita. Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, layaknya kita harus memanfaatkan momen bulan Ramadan ini sebagai momen semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping daripada itu, dalam bidang kesehatan, manfaat puasa ini sangat banyak. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi tentang bagaimana kita menjaga kesehatan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini pun bisa kita sama-sama praktekkan ketika berpuasa sunnah, mungkin di Senin, Kamis, ataupun di puasa sunnah yang lainnya. Dalam kesehatan, ketika kita berpuasa itu kita menahan makan dan minum. Lapar dan haus itu lebih kurang, kalau kita di Indonesia itu sekitar 14 jam. Mungkin kalau di daerah kutub lebih lama. Nah, selama 14 jam ini itu tidak ada makanan dan minuman yang masuk. Makanya salah satu cara bagi kita untuk mampu secara fisik ya, kalau ruh itu kadang-kadang orang nggak sahur pun sanggup gitu berpuasa, tapi secara fisik yang baiknya adalah Rasulullah memesan kepada kita bahwa untuk sahur yang menjadi sunnah. Nah, sahur ini memiliki sangat banyak manfaat di bidang kesehatan. Kenapa? Ketika kita berpuasa tanpa ada asupan sedikit pun makanan dan minuman, itu terutama cairan ya, tubuh kita itu akan kekurangan cairan yang sangat drastis, dehidrasi, kayak orang sakit ya, kayak demam. Dan komposisi tubuh kita itu 60% air. Jadi orang dengan air bisa berpuasa ya, walaupun dia nggak makan, karena air yang paling utama dalam tubuh kita. Makanya kita disunahkan, yang pertama adalah cara kita menjaga agar kita kuat untuk berpuasa, mampu kita menjaga kesehatan dengan mengakhirkan sahur. Jadi para sahabat itu ya asra'an nas iftara, jadi menyegerakan berbuka, wa abtahum sahura, jadi mengakhirkan sahur. Salah satu secara logika mungkin kalau kita mengakhirkan sahur adalah waktu yang antara kita berpuasa itu terakhir makan dengan berbuka itu kan jadi lebih pendek, itu secara logika. Tapi di samping itu adalah ketika kita berpuasa, dalam sebuah penelitian disebutkan, ketika kita niatkan puasa, itu semua organ di dalam badan kita itu bekerja sama untuk sama-sama menopang kita sanggup berpuasa. Itu sama dengan mungkin ketika orang niatnya itu apa ya, diet misalnya, bukan niat puasa itu bukan untuk ibadah yang di bulan Ramadan, diet. Itu semua cadangan-cadangan makanan yang ada di badan, lemak, protein itu dibentuk supaya semua jadi karbo, jadi tenaga, energi. Dan itu yang bikin orang yang mungkin dengan dia menjaga nggak makan jadi kurus. Nah, itu dari orang yang diet. Nah, begitu juga dengan kita berpuasa. Itu ketika kita nggak makan, ketika kita niat, itu jadi karunia dari Allah ya.
semua organ di badan itu akan mensetel kita itu nggak akan kelaparan sebenarnya. Nggak akan bahasanya itu nggak akan sampai tumbang. Kecuali boleh sakit gitu. Kenapa? Asam lambung biasanya yang kita melihat makanan mungkin akan langsung produksinya banyak, tapi ketika kita sudah niatkan puasa dia akan berkurang. Kecuali sengaja kita melihat makanan, kita lihat, kita cium-cium, itu udah batal juga puasanya kan. Nah, itu baru naik asam lambungnya. Begitu juga dengan orang-orang orang-orang yang sakit, malah puasa ini bisa jadi obat. Ini bagian dari detoksifikasi. Jadi menghancurkan racun-racun dalam badan kita. Kita makan selama 11 bulan itu semua masuk kan, taiti, kebab semua masuk. Tapi yang manis-manis semua masuk. Nah, di bulan puasa ini kita tahan nafsu kita. Di samping itu maka yang kita tahan itulah yang bikin tubuh kita jadi sehat. Nah, itu salah satu dari manfaat dari sahur. Dengan kita memulainya dengan mengakhirkan sahur, maka akan jadi kekuatan untuk kita untuk sanggup berpuasa. Kemudian sunnah selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Asra'an nas iftara. Nah, ini juga sunnah bahwa ketika kita sudah 14 jam lebih kurang ya kita berpuasa, itu ketika kondisi dalam keadaan mungkin kekurangan air yang sangat luar biasa, maka Rasulullah itu menganjurkan bukan kita balas dendam. Jadi buka puasa itu bukan balas dendam, langsung kita makan nasi banyak-banyak, bukan. Malah seperti itu nggak bagus. Jadi Rasulullah itu beliau berbuka puasa dalam sebuah hadis disebutkan dengan rutab, dengan kurma basah. Dengan kurma basah, kalau nggak ada kurma basah, fatumairat dengan tumar, dengan kurma kering. Kalaupun nggak ada tumar kering, kurma kering dengan seteguk air aja. Itu untuk membuka istilahnya kalau dalam medis kami menyebutnya dengan membuka kantong-kantong air di badan, memancing. Jadi ketika kita masukkan makanan dalam badan kita, maka semua kantong-kantong air di badan yang sebelumnya sudah tersimpan lah bahasanya dengan kita berpuasa itu akan terlepas. Maka dengan kita minum pun itu sudah cukup sebenarnya. Nah, itu sudah cukup ya. Nanti setelah sholat maghrib kita tambahkan lagi. Makanya Rasulullah itu menganjurkan dengan kurma rutab, itu yang indeks glukosanya juga lumayan tinggi, kurma itu bagus. Atau kalau nggak ada dua-duanya, kurma basah dan kurma kering dengan seteguk air aja. Karena kalau udah kita makan banyak, lambung kita itu kita puasa nggak puasa ukurannya sama. Mau kita lihat mungkin kita makan 2 piring pun nggak sanggup, nggak masuk juga. Jadi sama. Makanya yang bagus itu adalah ketika kita mampu menjaga dengan baik juga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apa selanjutnya yang cara kita menjaga kesehatan adalah dengan tetap istirahat yang cukup. Jadi begadang itu dikurangi. Mungkin kita membaca Al-Quran dan sebagainya, tetap ada pasti kita kalau siang istirahat juga, ada kalulah, ada tidur siang, itu tidurnya disunahkan. Pokoknya harus ada waktu istirahat. Itu juga menyimpan energi kita untuk semakin lebih maksimal ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya yang bisa kita lakukan saat berpuasa adalah untuk menjaga kesehatan, tetap olahraga. Nah, olahraga yang baik itu bukan di tengah hari. Di bulan puasa itu yang bagusnya pagi hari atau sore hari, lebih direkomendasikan di sore hari. Ya, jadi setelah itu mungkin nggak sampai tumbang ya, nggak jadi energinya itu udah dipakai lagi bisa dibuka gitu. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang tidak menuntut kita mengeluarkan energi yang sangat besar, bukan mungkin sepak bola, bukan, kalau itu mungkin langsung tumbang ya. Tapi olahraga yang melatih kardio, misalnya kayak boleh jogging misalnya sore, itu bagus. Jangan karena kita berpuasa kita menyelesaikan olahraga yang memang sangat banyak manfaatnya untuk kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mungkin waktunya singkat 10 menit. Di sini yang ingin kami sampaikan adalah berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan momen bagi kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Di samping itu banyak manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan dengan berpuasa. Selain daripada itu, ketika kita berpuasa, kita sendiri juga harus menjaga kesehatan kita. Kalau enggak ya sakit, enggak maksimal puasanya. Mungkin itu 3 poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.